Abah Wildan Hidayat, juga kepada guru yang lainnya. Insya Allah guru-guru kita selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Dan yang saya hormati keluarga besar Sohibil Musibah, dalam hal ini keluarga besar almarhumah Ibu Suyatri binti Parto Dimejo, yang tentunya diprakarsai oleh putra-putrinya, juga anak cucunya, karena beliau meninggal di usia 90 tahun lebih. Berarti sudah punya namanya cicit apa? Semoga sekeluarga selalu diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga para kesepuhan, aparatur pemerintahan, dalam hal ini Ketua RT 03, juga para hujat, umumnya seluruh jamaah yang hadir, yang selalu setia mengikuti tahlil. Ya, insya Allah tahlilnya nanti akan berlanjut. Yang mudah-mudahan kita selalu ditambah-tambah kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita masih merasakan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita rezeki yang melimpah. Amin. Juga Allah berikan kita panjang umur, keleluasan waktu, sehingga kita bisa hadir, bisa kumpul di tempat ini, dan insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita umatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan acara pengajian sekaligus acara memperingati 7 harinya almarhumah, kita bacakan dulu Fatihah khususon ila ruhi almarhumah Ibu Suyatri binti Parto Dimejo. Mudah-mudahan ketika akhir hayatnya husnul khotimah, membawa iman Islam, diampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan diluaskan, diterangi alam kuburnya, dan mudah-mudahan selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat Nabi. Bi barakatil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati Allah, apa rahasia Allah menciptakan kematian? Apa rahasianya, hikmahnya Allah menciptakan kematian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Artinya kematian ini sudah menjadi kewenangan Allah, sudah menjadi kepastian Allah yang akan dialami oleh semua makhluk yang hidup. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap ciptaan Allah itu pasti di dalamnya ada rahasia. Karena kematian juga ciptaan Allah, maka kematian itu sendiri ada rahasia-rahasianya. Yang pertama,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, laula salasun ma ta'a ibnu Adam ra'sahu. Kata Nabi, seandainya tidak ada yang tiga perkara, seandainya tidak ada yang tiga perkara, maka sulit, susah manusia-manusia untuk menundukkan kepalanya. Kalau manusia nggak mau tunduk kepala, apa itu tandanya? Somse. Apa itu somse? Sombong sekali. Susah kepalanya ditundukkan. Perasaan aing gagah baik. Perasaan aku yang paling kaya, perasaan aku yang paling tinggi. Kemarin siapa anaknya, sekarang pengen dimajukan lagi anaknya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, makanya adanya kematian. Apa tiga hal tersebut yang biasanya menundukkan manusia, menundukkan anak Adam dari kesombongannya? Al-fakru, suwiji fakir, digawe melarat. Kalau orang kalau sudah melarat gimana? Tunduk, dulu mah ketantang, ketenteng, apa namanya? Bukan tulak cangkeng, tulak cangkeng. Tangannya dicangkeng, tangannya di pinggang sini sekarang bukan. Dulu mah di leher. Belnya juga nggak pernah diam dia mah, dari mulai sini sampai sana. Halo, ya, kepala saya. Kata tetangganya, Mas berisik. Mau ngapa kamu? Jangankan rumah kamu, kepala kamu dijual, aku beli semuanya. Nah, begitu melarat, timbul kata-kata apa? Waduh, dulu waktu kaya banyak yang datang, ternyata setelah miskin dibuang. Ya, inilah jemaah yang dirahmati Allah, cara Allah untuk menundukkan kepala manusia. Yang pertama adalah melarat. Tahu melarat? Susah. Makanya orang-orang melarat tungkul gitu. Keciri pokoknya yang kelihatannya tungkul aja itu. Ya. Akhirnya gimana? Akhirnya kan ke Allah. Allah kan mau berdoa kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, alhamdulillah. Siji apa? Melar. Nah, itu. Yang kedua wal marad. Al marad ya. Sakit, apalagi sakitnya sudah stroke. Apa namanya? Penyakit kombinasi tanah anggaran. Penyakitnya sudah kombinasi biasa, duduk aja, betul nggak? Kenapa nggak bisa dia ke atas? Kenapa? Karena memang kepalanya juga sudah nggak kuat diangkat ke atas. Ngaloi di kursi. Dulu mah bau ketantang, ketenteng. Betul tak? Tapi mudah-mudahan ya kita nggak dikasih susah, kita dikasih kaya selamanya. Tapi ketika kaya jangan sombong. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ya, sehatnya juga jangan sombong. Ya, nanti takut ditumpulkan sama Allah. Kemudian yang ketiga wal mautu, kemat. Ini yang lebih parah. Siapa yang di sini yang suka mandiin? Ada nggak orang sombong dimandikan kepalanya kibai? Nggak ada. Ya. Kumpul, tunduk dia. Pokoknya kumis kayak walaupun gede. Ada istilah dulu mah jagoan, jawara, ya Cikalong, Cimande, Cisoka, ya apalagi
Cibadak punya semua dia. Cikadut. Nah, sekarang lah kalau udah meninggal mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak ada tentara, nggak ada presiden. Betul apa enggak? Makanya inilah rahasia kematian, salah satunya untuk menundukkan orang-orang sombong. Setelah kematian datang, nanya kata malaikat, sia sahak itu belagu amat. Kamu ini siapa? Dulu kamu ngandelin kamu itu anaknya dokter ahli. Ayo coba. Sudah nggak ada apa-apanya dokter ahli. Kamu dulu ngandelin, wow, partainya partai besar. Oh, mana? Betul nggak kira-kira? Jabatan sudah tidak ada artinya. Kekayaan juga sudah tidak bisa menolong. Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dipersiapkan bukan baju-baju bagus, yang dipersiapkan bukan kendaraan-kendaraan mewah, yang disediakan bukan rumah-rumah yang elit, tapi kendaraannya kendaraan yang enggak mau orang pakai. Apa? Rodanya orang. Rumahnya, Masya Allah, kalau sudah masuk rumah itu rumah terakhir. Kemarin saya gali kuburan di Permata 2, RT 10. Nah, itu orangnya orang Garut. Jadi saya kedatangan tamu dari Garut. Beliau kata orang itu, Pak Haji, saya mau menggali kuburan ibu saya waktu COVID, mau dipindahkan ke Garut. Dia bilang, Bapak dari mana? Dari RT 10. Sudah konfirmasi belum dengan lingkungan? Sudah. RT-nya. Kemudian Pak RW-nya udah. Pak Lurah juga sudah. Tinggal keputusannya dari Pak Haji. Kalau kata Pak Haji gali. Kalau tidak. Jadi cekulat dari si Lurah. Ya Pak, urusan posnya dibikin kain. Gitu. Apa Haji pajak kayaknya. Malas ngurus-ngurusin begitu. Bener gak Pak? Nentuin hukumnya juga susah Pak. Saya bilang alasannya apa? Kalau dia bilang alasannya begini Pak Haji, anak-anaknya sekarang sudah di Garut semuanya, jadi jaraknya terlalu jauh, nggak bisa diterima kalau urusan jarak. Jangankan orang-orang jauh, orang-orang dekat juga nggak pernah jarah, saya bilang. Kamu nggak? Orang Kanjeng Nabi aja yang jauh dijarahin, betul? Iya, nah itu nggak bisa, jangan digali. Nah alasan keduanya baru saya terima. Jadi ibunya ini meninggal waktu COVID. Nah sekarang suaminya meninggal, setelah istrinya meninggal, suaminya ini ikut sama anaknya di Cianjur di sana, di Garut, ikut di Garut di sana semuanya. Nah akhirnya sebelum meninggal bapaknya wasiat suaminya ini, kalau aku meninggal, aku dimakamkan di sini, tolong ibumu pindahkan ke sini. Nah wasiat inilah yang saya terima. Akhirnya kata saya, ya kalau alasannya itu, insya Allah boleh. Pak Haji emang kenapa sih nggak boleh dipindahkan? Saya bilang jangan. Karena kenapa mayit itu kalau sudah meninggal buru-buru dimakamkan? Karena biasanya perilaku mayit ini akan kelihatan. Takut begitu dilamakan, makanya Nabi bilang kalau sudah meninggal buru-buru urusin. Kenapa? Takut mukanya jadi monyet. Nah, apalagi ini sudah dikubur. Saya khawatir begitu saya nongkrong, gak taunya begitu dibuka black bag, semua nyambar. Tapi nyambar muka, coba gimana Pak? Banyak kejadian begitu. Ada, Allah akan memperlihatkan satu keajaiban. Allah akan memperlihatkan supaya manusia sadar, supaya manusia istilahnya menyadari dirinya. Biasanya ada makam yang digali, ternyata diperlihatkan oleh Allah.
Nanti akan ditanya ini dulunya apa. Atau bisa saja penggalian itu terjadi untuk membuktikan orang itu orang soleh. Itu kan apa namanya rahasia kan? Rahasia. Nah akhirnya begitu digali, air plastik kan keneh Pak. Malah di dalam kuburannya ada golok. Bisa hayat tuh golok nah. Ada golok, jadi kayaknya husnudonnya golok itu kayaknya begitu sudah sampai di dalam kuburan, kayaknya sih mau ngebeset itu tuh plastiknya itu. Cuma tahu lupa, tahu apa, akhirnya ya seperti itu. Digalilah keluar. Saya mau jauh baik Pak, sieun. Kita mau sieun, kedua bisi kapadi, katilu rada bau. Ya, kalau enggak. Nah, akhirnya tapi itu almarhumah utuh, artinya ininya masih nyambung, masih nyambung. Tapi jangan saya nggak mau menangani yang 2 kali, yang nggak mau. Ya sebatas ini saja. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau nantinya diperbolehkan oleh agama, nanti jangan-jangan nanti banyak orang yang pengen mindahin kuburan. Ini yang bahaya, yang nggak boleh. Paham gak nih? Jadi, nah jamaah yang dirahmati Allah, ya salah satunya rahasia atau hikmah kenapa manusia dimautkan oleh Allah, mengalami kematian, rahasianya supaya menundukkan kepala manusia. Dalam artian Allah akan mempertanyakan kepada orang itu, emang kamu ini siapa? Kita jawabnya gimana? Kita adalah hamba-hamba Allah. Jangan jawab manusia Pak. Kalau saya tanya, kita ini siapa? Hamba-hamba Allah. Kaulane Gusti Allah. Kenapa? Saya keberatan kalau jamaah RT 03 dikatakan manusia. Karena manusialah yang akan masuk neraka. Kita manusia apa hamba Allah? Alhamdulillah, insya Allah nggak ngalamin neraka. Tapi kalau kita jawabnya uang apa duduk, ya kita bukan manusia. Dari mana dalilnya manusia tetap akan masuk neraka yang namanya manusia? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan anak saudara kalian, ya istri kalian dari api waquduhan naswal, yang menjadi bahan bakarnya itu neraka adalah manusia dan batu-batu yang dijadikan sesembahan manusia. Berarti manusialah yang akan masuk neraka. Manusia yang mana? Manusia yang tidak menghambakan dirinya kepada Allah. Manusia yang tidak menghambakan dirinya kepada Allah. Makanya hamba-hamba Allah itulah hamba-hamba yang tunduk. Insya Allah ini hamba-hamba Allah. Tunduk. Allahu Akbar, tunduk. Tunduknya apa? As-salatu khairum minan naum. Udah bangun padahal tunduk. Tidur lagi. Nah, itu kau supaya jadi kaulane Gusti Allah. Makanya ini lagi sering-seringnya saya ngaji tauhid di masjid. Saya ngaji tauhid pagi tadi, saya ngaji di villa pada subuh ngaji tauhid. Nah ngaji tauhidnya seperti ini Pak, supaya kita termasuk GR apa? Gede rumoso apa rumasa? Gede rumasa, karena banyak orang yang nggak punya rumasa. Tahu rumasa ya? Tahu ya? Ya. Kalau saya sebut begini, bapak-bapak marah nggak? Jamaah
rombongan mayit yang saya hormati. Kalau saya ngomong begitu, iki sing hadir batang-batang kabeh. Batang itu apa? Bangkai. Bangkai itu mayit. Kira-kira jamaah kalau saya sebut mayit semua marah enggak? Marah lah. Enak aja saya disamakan dengan orang-orang yang ada di kuburan. Tapi saya bilang kalau sudah ngaji tauhid enggak marah. Karena yang punya sifat hayat hidup Allah, lawannya hayat mati. Berarti hidup punya Allah, mati mah punya makhluk. Paham enggak? Hidup punya Allah, mati punya makhluk. Yang diciptakan Allah itu mati semuanya. Kok kita pada syariatnya kita masih hidup? Dihidupno. Namun enggak? Dihidupkan. Kita ini masih dihidupkan. Enggak? Satu saat murtad. Jadi kalau kita dikatakan jamaah yang hadir ini rombongan mayit semua, marah enggak? Enggak. Kita menyadari bahwa yang hidup Allah. Karena selain Allah hakikatnya mati, syariatnya dohirnya kita masih hidup. Berarti bukan hidup, di satu saat mati. Nah, kita harus ngarumasan tuh. Iya. Allah nuhun Gusti masih diberi hidup. Nah, walaupun gak kaya ya Allah, saya pengennya hidup aja. Karena kata orang-orang tua dulu, kalau anaknya berkunjung ke orang tuanya, gimana di sana? Pas-pasan mak lah. Makan juga pagi doang sama sore, paling mie malam. Terus Allah, juga, ya kata orang tuanya, gak apa-apa. Yang penting hidup. Apa nih? Berarti hidup loh, apa? Kalau saya ngomong, wahai jamaah yang hadir, yang bolot semuanya. Kalau jamaah yang hadir, saya juga sama Pak. Disebut kita ini bolot kabeh. Bolot tahu? Budak tahu? Torek tahu? Orang kerungu. Nah, jangan marah. Karena yang sama itu Allah. Sifat sama, mendengar itu Allah. Kalau kita berarti selain Allah mah tuli. Berarti selain Allah tuli. Kita selain daripada Allah tuli. Tetapi secara syariat kita masih mendengar. Kerungu suara saya. Dengar kan? Berarti kita mah bukan mendengar. Masih dikasih pendengaran. Ada di sini yang sudah dikurangi pendengarannya. Kalau toh pendengaran punya kita, ngapain harus hilang? Betul apa enggak? Makanya kita mah kadang-kadang ngedenger, kadang-kadang enggak. Itu tergantung didengarkan apa enggak sama Allah. Kalau ada sinyal susah didengar, mana sinyal. Itu sebetulnya hakikatnya Allah enggak menyampaikan sinyal itu ke kita. Jangan marah-marah, HP dibanting. Nyambung ya. Nah ini ngaji tauhid karena satu lagi. Sama basor. Kudrat itu kuat. Kudrat itu kuasa. Yang kudrat Allah. Kita mah yang selain Allah enggak kudrat, berarti kita enggak memiliki kekuatan. Berarti kita enggak memiliki kekuasaan. Karena yang memiliki kekuasaan Allah, tapi syariatnya, lahiriahnya kita masih kuat enggak?
Kuat kok kelihatan dari tadi. Kelihatannya air tadi mah masih penuh, sekarang udah kosong. Kue juga udah kosong. Berarti ada satu kekuatan. Tetapi kita mah hakikatnya bukan memiliki kekuatan, tapi dikuat. No, kamu enggak? Makanya sedikit-sedikit kita mah kekuatannya enggak langgeng. Ciri itu gerang-gerang saya mengeluh, ngus-ngusah gesek. Yes. Nyamuk enggak deh? Nah itu maksudnya saya ngaji itu supaya apa Pak? Gede rumongso. Nyambung ke enggak bakal ini supaya menghilangkan apa Pak? Supaya menghilangkan nantinya masuk kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali kalau ada pertolongan Allah. Lanjut. Berkat semua. Yang pertama, yang kedua, kenapa Allah menciptakan kematian? Eta ngaji tauhid belum dijabarkan seluruhnya, itu baru 3. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor ya, belum ya? Belum. Ya nanti aja. Ini waktunya masalahnya. Yang kedua, apa rahasia di balik kematian? Allah menciptakan kematian berawal daripada Allah menciptakan Nabi Adam, itu dijadikan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Adam sesungguhnya aku, wahai malaikat, wahai jin, wahai manusia, akan menjadikan terhadapmu Adam, ini ja'ilu fil ardi, akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Apa? Pengganti. Jadi status kita nih hidup di alam dunia ini statusnya adalah sebagai pengganti. Makanya dunia ini akan terjadi regenerasi. Paham nggak? Regenerasi. Yakhluqu ba'duhum ala ba'din. Sebagian akan menggantikan sebagian yang lain. Dulu posisi kita belum bapak, sekarang jadi bapak. Dulu posisi kita belum jadi kakek, sekarang jadi kakek. Itu pengganti. Makanya kita nggak lepas daripada sebutan itu. Dulu pemuda, kuari, aki-aki gitu. Itu regenerasi. Gara-gara ada apa? Kematian. Makanya nggak ada yang abadi. Kalau umpamanya kita menganggap RT seumur hidup, mau bisa? Pasti ada yang ganti. Kacau gimana? Pasti ada yang ganti lah manusia mah. Makanya dinasti nambah paeh ukuran nama. Betul nggak? Ujung-ujungnya mati, tinggal cerita. Makanya bikin kita cerita-cerita yang baik supaya setelah mati yang muncul ceritanya baik gitu. 17 Agustus disebut hebatnya Pak Karno, itu cerita baiknya Pak Karno. Insya Allah nanti 17 Agustus ada cerita baik, yaitu nyebut-nyebut Pak Haji Panjang. Amin amin. Nah ada aja jemaah. Nah, jadi kenapa? Jawabannya apa hikmah di balik kematian? Yang kedua, memang Allah menciptakan manusia itu khalifah. Berarti kalau ada khalifah, ada pergantian. Berarti harus ada yang lengser.
ada yang diganti seterusnya. Mati waktu menjabat atau diganti. Nah, itu maksudnya khalifah. Kedua, yang ketiga. Apa rahasia di balik kematian? Dari Allah menciptakan kematian. Bil mauti tasilu ilal yakin. Dengan adanya kematian sampailah manusia itu kepada keyakinan. Dengan adanya kematian sampailah manusia kepada. Sebab orang banyak yang enggak yakin di kuburan enggak ada siksa. Ya, guys, payah makin. Aman. Rasa. Orang bangga nih, bangga nih. Ya, banyak orang yang masih ragu. Padahal kata Allah, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaq'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah." Gitu kan? Kata Allah, "Idza waqa'atil waqi'ah," tatkala terjadi kiamat. Sebetulnya kita juga sudah kiamat, kiamatnya kecil. Ciri kiamat kecil bagi kita, gigi sudah berkurang, itu kiamat kecil. Rambut sudah berubah, itu kiamat kecil. Tonggong geus pararegel bae, itu kiamat kecil. Ya, mata wis burem, kuping wis budak. Ya, betul nggak? Itu tanda-tanda kiamat kecil. Tereh eta tereh. Apa lu kitu bae geus sanajan hirup di tengah ieu. Malah baru ngadoakeun ulah-ulah jangankan istilahnya tetangganya, anak-anaknya udah ngedoain. Dah mun abahin modal lah. Demi Allah Pak, saya bukan 1, 2, 3 orang yang ngomong. Pak Haji, kau sih datun abah sih nanti kenapa ya? Gembel Pak, orang kan semakin tua kan semakin wah semakin kita gede ambek gitu kan. Balik lagi kayak anak kecil, makanya anak lu mau ngadoakeun modal ganda dikunci gitu Pak. Nah, ini jauh sekali ya. Itu memang udah tanda-tanda kiamat kecil sebetulnya. Makanya ada di kita juga kiamat kecil. Cuman kitanya nggak ngerasa. Loh. Bener nggak? Kitanya nggak ngerasa. Padahal di kita sendiri sudah Allah kasih tanda-tanda kiamat. Kata Allah, "Idza waqa'atil waqi'ah." Bila mana terjadi kiamat, laisa liwaq'atiha kadhibah. Ketika terjadi kiamat tidak ada satupun yang membohongkan. Khafidatur rafi'ah. Setelah terjadinya kiamat tersebut, kematian di sana akan terjadi. Yang tadinya di bawah jadi di atas, yang tadinya di atas jadi di bawah. Pejabat tinggi di atas, modal bisa menjadi di hati. Enggak. Kata malaikat, "Mana presidenmu?" Kata malaikat nih, ini bukan kata saya. Beletok, "Mana tentara? Ayo datangin tentara. Yang selama ini kamu kemana-mana dikawal aja, pintu aja dibuka, hebat nggak? Mana keluar mana?" Khafidatur rafi'ah. Yang di bawah dengan kematian bisa di atas, yang di atas bisa jadi di bawah gara-gara kematian. Ada orang RT 03 nggak pernah dilihat sebelah mata, nggak pernah istilahnya namanya juga nggak pernah viral, tapi begitu kematian dia ada di atas. Kamu sekarang jadi kepala negaranya. Hanya yang susah-susah kita takwa saja sama Allah. Insya Allah nanti ada alam berikutnya yang bisa mengangkat kita. Amin. Sekian guys. Seadanya. Makanya orang susah di dunia bakalan sampai minum kopi. Walaupun susah, insya Allah minum kopi. Walaupun susah, insya Allah naik mobil. Insya Allah. Dunia mah begitu. Iya, naik Bulan Jaya. Yang penting naik mobil. Kalau umpamanya di sini saking susahnya belum pernah naik mobil, ngomong ke Pak Haji Sabtono, "Pak Haji, saya
seumur hidup takut keburu mati, pengen naik mobil sekali aja insya Allah dibawa. Muter kan itu tetap naik kolam teh. Ya udah turun sini. Alhamdulillah. Bagi orang susah mah begitu juga berharga. Buat jadi obrolan. Aku juga pernah naik mobil. Alhamdulillah. Makanya saya kadang-kadang sama santri lah, dunia mah jangan terlalu ambisi. Yang penting pas begitu kita minum kopi, ada yang begitu pas makan, ada, paham nggak? Intinya sama, enaknya begitu di mulut doang sampai tenggorokan, kesononya udah berubah sama saja. Walaupun hamburger juga keluarnya nggak hamburger. Terbaik, betul tak? Tidur sama. Intinya perem. Sama nggak? Kalau orang kaya tidurnya nggak perem, kita perem, merem kita, merem. Ya, baru kita apa? Baru kita protes sama Allah. Ya Allah, saya pengen kaya. Kenapa tidurnya nggak pernah merem? Malah mah yang susah meremnya makin lama. Ngaji juga bari merem. Itu ya. Kedua, tasilu ilal yakin, bil mauti tasilu ilal yakin. Dengan adanya kematian baru di sana sampai keyakinan. Kita nggak yakin, kaya nggak yakin. Kematian mah kita yakin, sebab banyak contoh. Tapi di dalam kubur katanya ada siksa, ditolak. Nggak ada siksa di sana. Coba gerahilah. Ngapain ngaji-ngaji? Oh, pahalana. Nggak ada kerasanya. Memang ngaji itu bukan hubungan kerasanya dunia. Malah yang ngaji banyak pegel-pegelnya. Ngantuknya. Kesel deh. Tereh kolot, tereh pae. Kamu enggak? Tapi coba udah salah ke sana. Kamu enggak? Baru keyakinan tak yakin tak ya, kata malaikat. Iya, balikin dong, balikin. Nggak bisa. Nggak bisa. Bubur sudah menjadi kejo. Kejo sudah menjadi bubur lah gitu kira-kira. Ya, makanan sudah jadi tai kira-kira begitu. Nggak bisa dibalikin lagi. Alhamdulillah. Bodoh amat. Kecaprak ngomong. Terus yang berikutnya, kenapa adanya kematian? Supaya kesinambungan alam dunia. Coba Pak RT, tolong disensus. Banyak mana orang yang mati sama yang masih hidup? Yang ngomong RT 3 dari Nabi Adam. Enggak sekarang kan masih ini kan, sensus saja coba. Disensus dari mulai zaman Nabi Adam sampai ke sini banyak yang mati apa banyak yang hidup? Yang mati lah, yang hidup sekarang yang ada. Kamu enggak? Coba kalau enggak mati-mati. Tentu muat. Kamu enggak nih? Makanya itu salah satu rahasia Allah supaya dunia ini bukan regenerasi, berkesinambungan. Artinya muat. Makanya jangan takut istilahnya nggak muat. Tenang aja tenang aja istri baru punya anak 5 nambah lagi. Nanti di mana? Masih banyak yang mati juga banyak kok. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Rahasia daripada kematian mau menseleksi manusia. Lina beluakum ayyukum ahsanu amala. Coba di antara kalian yang hadir siapa yang amalnya paling terbaik? Bukan amal paling terbanyak, tapi amal paling baik. Karena banyak orang yang beramal ternyata nggak baik. Tapi orang kalau sudah beramal baik ya baik. Yang amalannya banyak belum tentu baik. Tapi insya Allah yang baik, walaupun enggak amalnya banyak baik. Makanya baik ini nanti yang nilainya Allah. Yang nilainya Allah. Makanya orang hidup di dunia ini masih banyak yang munafik. Enggak. Masih banyak yang munafik, penampilan hebat, udeng-udeng segede cayut. Enggak. Ternyata dalam-dalamnya apa? Memprovokasi.
bukan memberikan ketenangan, kedamaian, betul apa enggak? Pemecah belah. Siapa yang pemecah belah? Yang udang-udang hanjakal. Paham enggak? Nah, tapi itu wallahu a'lam, karena dikembalikan kepada masing-masing. Nanti ketahuannya di sana. Di mana? Di sana. Hati. Nah, kata Allah, ini orang baik-baik. Orang baik, mudah-mudahan kita semuanya. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya. Ini kata Allah, malaikat, ini orang baik-baik semua. Ya. Orang baik-baik. Mudah-mudahan termasuk almarhumah juga bagian daripada orang-orang baik. Amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ke Saga, ya. Mau langsung ke Saga. Panitia mohon berkatnya didahulukan. Takut ketinggalan gitu. Kalau ada berkat. Tapi bohong. Jadi, jangan sekalian, saya mau menghadiri acara haul di Saga Sentiong. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Dan untuk melengkapi penutup doa, insya Allah saya langsung menunjuk kepada kesepuhan kita, Abah Wildan Hidayat, untuk penutup doa. Dari saya cukup sekian. Pamali budak kene ngadoa aya kolot pamali. Jadi kudu kolot dan ngadoa mah. Ya, alhamdulillah. Nah, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.